Baik, jumpa lagi dengan sang review channel adapter charger buatan dari brand itel. Sebuah brand yang terkenal dengan menawarkan produk yang harga tidak ngotak ya, alias super murah ya. Adapter charger ini sudah mendukung fast charging 18 watt. Yang saya beli cuma harga 40 ribuan, link pembelian ada di deskripsi. Dalam paket pembelian juga sudah disertakan kabel charger ya. Ini kabel chargernya berjenis micro USB seperti ini. Nah, kali ini adapter charger versi murah ya buatan dari brand itel ini akan saya tes ke berbagai macam perangkat ponsel saya, diantaranya nanti ke Samsung Galaxy M11. Ini sudah support adaptive fast charging 15 watt. Nanti juga akan saya tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9, ini sudah support quick charging 18 watt. Nanti juga akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05, ini sudah support super fast charging 25 watt. Nanti juga akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30, ini sudah support super charger 33 watt. Nanti seru ya, jadi bagaimana performa sebuah adapter charger yang sudah support fast charging 18 watt digunakan untuk charging ke ponsel supercharger 33 watt, seperti apa performanya, lihat saja nanti. Yang terakhir saya tes nanti ke power bank untuk recharging power bank ya. Ini saya ada alat tes power bank dari brand Snapper yang sudah support daya fast charging 22,5 watt. Seperti apa performa adapter charger buatan dari brand itel ini dalam mencharging ke semua perangkat yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Oke, pertama akan saya tes kabel charger bawaan dari paket pembelian ya. Kita dapat kabel charger model micro USB seperti ini. Lihat ini. Nah, seperti ini. Ada tulisannya itel, jadi lumayan bermerek lah ya. Walaupun micro USB, tapi saya pegang kabelnya ini itu enak, tidak kaku gitu ya. Lemas, lihat ini, lihat. Nah, ya lemas. Sangat lemah sekali, jadi dibuat charging ponsel ya sambil dipakai enak, tidak merusak port karena tidak goyang ke port, tapi yang goyang cuma kabelnya saja. Lihat ini. Nah ya seperti ini kabel chargernya, warnanya hitam ya. Nah seperti ini. Lalu untuk adapter chargernya, nah seperti ini dia ya. Tulisannya dari sini ada tulisan 18 watt, lalu ada tulisannya spesifikasinya ada di sini. Lihat ini, model ICW 182, output maksimalnya 9 volt kali 2 ampere sama dengan 18 watt. Nah seperti itu. Output USB nya berwarna hijau. Nah seperti ini. Oke ya, coba saya hubungkan ke ponsel untuk tes apakah kabel chargernya ini sudah mendukung fast charging atau belum ya. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, karena kabel chargernya ini menggunakan output micro USB, sedangkan alat tes saya ponselnya menggunakan input USB Type-C, jadi saya menggunakan converter seperti ini. Ini konverternya dari micro USB ke USB Type-C seperti ini ya. Jadi saya hubungan seperti ini, lihat. Nah, lihat ini. Ternyata dia support fast charging. Cukup bagus sekali ya. Performa dari kabel bawaan adapter charger itel ini support fast charging ya. Oke, coba kita lihat dari sisi yang lain ya. Oke, dari sini lihat ini. Ini lihat ada tulisannya fast charging, artinya memang benar-benar fast charging ya. Coba kita lihat dari sisi sistem baterai, lihat ini fast charging connect. Nah seperti itu. Coba kita lihat dari segi aplikasi ampere meter ya. Nah ini ya, ternyata dia maksimalnya mencapai hingga 2570 mA output dari kabel bawaan paket pembelian adapter charger itel. Baik, lanjut tes dari segi built-in quality bahan ya. Ini saya ada perbandingan 4 adapter charger. Pertama, kita tes built-in quality adapter chargernya dari segi bahan colokannya, dia itu mengandung magnet atau tidak, dan kita lihat dari segi presisi antara sambungan satu dengan yang lainnya. Pertama coba ya tes dari segi bahan magnet. Ini saya ada magnet seperti ini. Ini magnet ya. Oke, coba dari segi itel dahulu ya, ini mengandung magnet atau tidak colokannya. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat ini ya. Oh, ternyata dia mengandung magnet ya. Nah, lihat ini. Lihat, saya coba lagi. Ya, mengandung magnet. Ya, oke. Coba kita bandingkan dengan Amino. Ini ada adapter charger Amino ya. Kita lihat. Oh, sama ya. Ya, untuk sekelas harga 40 ribuan memang rata-rata ya mengandung magnet ya. Ini ada Kiwi AE berapa ya? AE 88, coba ya. Nah ya sama, mengandung magnet juga. Oke, lanjut ini ada dari Movit ya.
Movit MQ11 kalau nggak salah ya. Oke, coba kita lihat. Oh, kalau Movit ini bagus, tidak mengandung magnet. Padahal ini harganya juga ya di ring harga 40 ribuan. Nah ya seperti itu ya. Bagus Movit ini tidak mengandung magnet. Oke, dari segi apa namanya sambungan antara satu dengan yang lainnya, itel ini sambungannya saya katakan ya tidak terlalu jelek dan juga tidak terlalu bagus ya. Ya standar ya, sedang-sedang saja. Lihat ini. Kalau bisa dilihat ya, ini ya. Dia itu ada agak renggang sedikit, lihat sambungannya ini, lihat ya. Lalu kita lihat dari sini. Jadi renggang tidak, tapi tidak terlalu renggang ya, normal lah ya. Sambungan anggap dia presisinya 98%, lalu 2% agak renggang ya, normal ya. Mengingat ini rank harga 40 ribuan. Coba kita lihat dari segi perbandingan amino ya. Nah, lihat ini amino ya. Sama saja ya, lihat ini. Kalau amino itu dari segi sambungan dia bagus, cuma dia antara ini ya dan ini tidak sama ya. Ya, lihat ini, lihat. Nah, seperti ini. Lihat ini tidak sama. Nah, seperti itu ya. Jadi, ya beda built-in quality lah ya, seperti itu. Kalau apa namanya Kiwi ini cenderung apa ya? Kasar gitu sambungan antara satu dengan yang lainnya, seperti itu ya. Nah, lalu dia cenderung menurut saya ini adapter charger polosan. Nah, seperti itu ya perbandingannya. Kalau Movit ini sambungannya dia modelnya desainnya bagus, sambungannya langsung ya. Lalu dia sambungannya ada di sini mungkin ya. Dan menurut saya ya sambungannya ini bagus ya. Nah ya, jadi yang paling bagus dari segi built-in quality itu menurut saya Movit ini di rank harga berapa? 40.000. Cuma kalau ini ya saya katakan standar lah ya, ya dari segi built-in quality. Coba kita lihat dari segi kabel charger ya. Ini saya ada kabel charger berapa macam ini? 5 macamnya ini ya. Nah ini coba ya kita lihat dari segi kabel charger ganti ya. Nah ini coba. Nah gini. Ini dari itel ya. itel ini dari robot, ini dari Ugreen, dan ini dari Aoki ya. Lihat ini. Aoki, Ugreen, robot, itel. Nah ada 4 ya. Coba kita lihat dari segi port USB-nya ya, dia mengandung magnet atau tidak. Coba dari segi itel dahulu, mengandung magnet ya. Oke, coba dari segi robot sama, juga mengandung magnet ya. Lalu dari segi Aoki sama, juga mengandung magnet. Lalu dari segi Ugreen juga mengandung magnet. Jadi standar lah ya, bagian USB-nya itu rata-rata dia mengandung magnet. Sekarang kita lihat dari segi port micro USB-nya ya. Sebentar saya rapikan dahulu. Nah seperti ini, dari segi port micro USB-nya mengandung magnet atau tidak, saya hubungkan sekarang. Tidak mengandung magnet, bagus ya, jadi itel ini. Lalu dari segi robot coba, sama, juga tidak mengandung magnet. Lalu Ugreen, sama. Ini ada magnetnya sedikit, cuma tarikannya tidak terlalu kencang. Anggap ada magnetnya sekitar 10% ya, seperti itu daya tariknya dari segi Ugreen. Oke. Coba dari segi apa namanya Aoki, tidak ada magnetnya, tidak mengandung magnet. Jadi kualitasnya kalau dari segi kabel ya sama saja menurut saya ya. Ya bagian port USB-nya dia mengandung magnet, lalu bagian port micro USB-nya rata-rata tidak mengandung magnet. Oke, sekarang tes dari segi built-in quality berat ya. Kalau dilihat dari desain ini kurang lebih sama ya. Nah lihat ini, ya kurang lebih sama lah ya. Lihat ini, malah yang paling besar itu menurut saya apa namanya? Movit ya mungkin ya, lihat ini ya, lihat. Nah ya lihat, nah ya yang paling besar menurut saya Movit. Oke, kita lihat dari segi berat ya, built-in quality-nya seperti apa. Dari segi itel dahulu, beratnya berapa? 47. Nah ya seperti itu ya. Coba dari segi amino 49. Jadi amino agak berat, lumayan lah ya dari segi built-in quality berat. Lalu dari segi Movit coba malah ringan, padahal ya kalau Movit itu apa namanya ukurannya besar tapi malah dia lebih ringan. Jadi kalau segi built-in quality berat masih bagusan itel ya, tapi dari segi magnet bagusan Movit. Oke, coba dari segi adapter charger Kiwi ini malah ringan juga ya. Lihat ini 37, malah selisihnya lumayan banyak ya. Nah seperti itu ya. Dari segi built-in quality yang paling bagus dari segi built-in quality berat itu amino ya. Kalau dari segi itel ya sedang lah ya, dibandingkan dengan dua ini
Movit dan Kiwi masih bagus itel dari segi tinjauan built-in quality berat. Baik, lanjut tes adapter charger ya. Jadi saya akan mengganti kabel bawaannya dengan kabel bawaan dari brand MC Dodo seperti ini yang ada wattmeternya untuk mempermudah proses review ya. Yang ada wattmeternya seperti ini jadi ketahuan ya nanti dia wattnya berapa watt. Lalu dari segi output ampere kita lihat dari segi aplikasi ampere meter yang ada di ponsel. Nah seperti itu ya. Jadi saya ganti kabelnya menjadi kabel dari brand MC Dodo seperti ini. Yang penting tadi sudah saya tes kabel bawahnya sudah support fast charging seperti itu ya. Oke, lihat ada wattmeternya tadi nyala seperti itu ya. Oke, saya hubungkan ke ponselnya. Pertama tes ke Samsung Galaxy M11 ya. Kita lihat output dari adapter chargernya mencapai hingga berapa watt. Start dari baterai 40%. Lihat ini. Dia mencapai hingga 14 watt, ada logo PD. Artinya dia support fast charging ya. Nah, seperti itu. Coba ya kita lihat lagi dari segi notifikasi ponsel. Lihat ini ada tulisannya fast charging. Nah, seperti itu. Kita lihat dari segi yang lain, dari segi notifikasi di sini lihat ada tulisannya fast charging ya. Kita lihat dari segi yang lain, sistem baterai. Lihat ada tulisannya Fast Charging Connect. Kita lihat dari segi aplikasi ampere meter dengan kabel yang berbeda berapa outputnya. Lihat ketika dia saya nyalakan wattnya naik menjadi hingga 15 watt. Nah ya bagus sekali ya performa adapter charger itel ini. Lihat ini. Nah malah ada kenaikan ya. Tadi kalau menggunakan kabel bawaan berapa tadi? Kalau nggak 25, 26 ya kurang lebih sama ya, selisih sedikit mungkin ya. Ini hingga outputnya dengan kabel yang berbeda maksimalnya 2680 mA. Oke, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 ya. Ini sudah support quick charging 18 watt. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat start dari baterai 2% ya. Lihat dia outputnya mencapai hingga 14 watt pada saat ponsel mode mati ya. Nah seperti itu. Oke, sekarang coba kita lihat ya mode ponsel hidup. Saya nyalakan ponselnya sekarang. Nah lihat ini ponsel nyala, ada indikator tulisan fast charging aktif ya. Oke, kita lihat dari segi yang lain. Nah ini kita lihat ada indikator petir double juga di sini. Lihat ini ya. Nah ini artinya dia juga menunjukkan sebuah indikator fast charging aktif ya. Oke, sekarang kita lihat dari segi aplikasi ampere meter. Baik, ini setelah saya ukur dengan menggunakan aplikasi ampere meter, dia mencapai output hingga 1790 mA. Nah, seperti itu ya. Kita lihat dari segi wattmeter ya, dia terjadi penurunan daya menjadi 10 watt. Tadi waktu mode ponsel mati, dia mencapai hingga 14 watt. Mode hidup, dia mencapai hingga 10 watt. Jadi saran saya untuk memaksimalkan fitur fast charging di ponsel Xiaomi ya yang sudah support fast charging 18 watt, usahakan mencharging dalam mode ponsel mati. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05. Ini sudah mendukung super fast charging 25 watt ya. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat ini, dilihat dari sisi indikator fast charging yang ada di kabel charger. Dia ada tulisannya PD, tapi sayangnya wattnya berapa ini? 9,4 watt ya. Nah, atau di bawah 10 watt. Nah, ini tapi bisa naik ya. 11 watt, 9,8 watt, 10 watt. Nah, naik turun ya seperti itu. Kalau dibuat rata-rata perkiraan rata-rata sekitar 9,4 watt ini ya. Lihat ini. Stabil di 9,4 watt dengan status fast charging aktif ya. Oke, saya nyalakan ponselnya. Kita lihat dari segi notifikasi yang ada di sistem baterai ya. Lihat ini ada tulisannya Fast Charging Connect. Nah ya seperti itu. Artinya itel adapter charger itel ini support fast charging ke ponsel Samsung yang sudah mendukung super fast charging 25 watt. Nah seperti itu. Kalau Samsung fast chargingnya itu 15 watt ya, atau adaptive fast charging 15 watt. Jadi seperti itu ya. Artinya ini jalan di watt 15 watt, bukan jalan di 25 watt. Jadi seperti itu. Lihat ini, dia terjadi penurunan daya malah ketika saya nyalakan ponselnya atau kondisi ponsel layar nyala. Nah, menurut saya ya,
Ini yang error itu apa ya namanya? Ponselnya kurang kompatibel terhadap wattmeter seperti ini. Nah, ya seperti itu. Tapi secara umum adapter charger itel ini sudah support fast charging 15 watt ke ponsel Samsung. Ya, seperti itu ya. Nah, ini dilihat dari segi aplikasi ampere meter pun dia juga tidak masuk akal ya. Cuma di angka 780 mA. Nah, masa ponsel atau adapter charger fast charging cuma masuk di 780. Nah, menurut saya kurang masuk akal atau aplikasinya kurang kompatibel terhadap ponsel Samsung yang sudah mendukung super fast charging 25 watt. Tapi intinya dia sudah support fast charging 15 watt ke ponsel Samsung. Menurut saya seperti itu. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30. Ini sudah support supercharger 33 watt ya. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat, dia tidak support supercharger 33 watt ya. Coba kita lihat ya. Saya matikan layarnya. Kita lihat nanti dia mencapai hingga berapa watt outputnya. Nah, lihat ini ya, dia mencapai di angka 11 watt. Nih ya, seperti itu. Kita lihat apakah dia sudah support fast charging atau belum ya. Kita lihat dari segi sistem notifikasi yang ada di sini. Lihat ini, ada indikator petir double ya di sini ini. Lihat, artinya dia sudah support fast charging ya. Kalau dilihat dari sini ya, seperti itu. Kita lihat dari sini pun dia juga 11 watt. Jadi menurut saya sudah support fast charging ya. Oke, kita lihat dari segi aplikasi ampere meter dia mencapai hingga berapa ampere outputnya. Nah, ini ya, dia mencapai hingga 2040 mA outputnya ya dari adapter charger itel ya ke ponsel Infinix Hot 30. Ini masih mengalami kenaikan, tapi ya stabil di sekitar 2000 mA ya. Lihat ini sudah mengalami penurunan, maksimalnya di angka 2060 mA. Baik, lanjut tes ke powerbank sniper yang support daya hingga 22,5 watt ya. Oke, kita tes berapa outputnya dia. Saya hubungkan sekarang. Lihat, ada indikator fast charging ya di powerbanknya, artinya dia support fast charging. Dilihat dari wattmeter pun dia mencapai hingga 18 watt titik maksimal ya dari output adapter charger itel itu sendiri. Tapi ini mengalami penurunan, stabil di angka 17 watt. Logo indikator PD pun juga nyala atau fast chargingnya aktif ya, seperti itu. Jadi cukup bagus sekali performa adapter charger itel ini yang mampu mencapai output maksimalnya pada powerbank sniper ya dengan daya input 22,5 watt atau support fast charging 22,5 watt. Stabil di angka 17 watt ya. Oke, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 ya. Ini support supercharger 33 watt. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat ini ya, start dari baterai 2%. Timernya saya nyalakan sekarang untuk mengetahui speed chargingnya dari persentase baterai habis hingga terisi penuh membutuhkan berapa jam. Oke, waktu menunjukkan sudah 30 menit ya. Kita cek berapa persentase yang dicapai dalam proses charging. Sudah tercapai hingga 36%. Artinya setiap menit ya dia terjadi penambahan 1% lebih bahkan ya. Oke, sekarang kita cek dari segi temperatur adapter chargernya. Ini ya, temperaturnya lumayan panas ya, 54 derajat Celcius. Kategori panas, agak hangat, agak menyengat. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lihat dari segi ponsel. Nah, dari segi ponsel mencapai 42 derajat Celcius. Kategori hangat, agak kurang nyaman sedikit hangatnya. Oke, sekarang kita tunggu sampai terisi full 100%. Membutuhkan waktu berapa jam? Baik, timer sudah menunjukkan 1 jam lebih 50 menit ya. Sekarang kita lihat ya, ponselnya sudah terisi 100% ya. Oke, sekarang tes speed charging dari adapter charger itel fast charging 18 watt ini ya. Coba saya gunakan untuk recharging powerbank sniper ini yang support daya fast charging 22,5 watt. Dari persentase baterai 0 hingga terisi penuh, dia mencapai hingga berapa jam start dari baterai 0% ya. Lihat ini, logo indikator fast charging aktif, logo fast charging di kabel aktif, output maksimalnya dia mencapai hingga
18 watt atau 17 watt ya, atau ya kurang lebih 18 watt 17 watt ya. Oke, timer saya nyalakan sekarang. Baik, waktu menunjukkan sudah di angka 30 menit ya. Sekarang kita cek ya temperatur dari adapter charger itel ini, dia mencapai hingga berapa derajat Celcius. Nah ini ya, dia mencapai hingga 51 derajat Celcius, kategori hangat tidak nyaman ya, panas agak menyengat seperti itu ya. Oke, kita lihat dari segi power bank. Nah ini ya, dia mencapai hingga 37,9 derajat Celcius. Persentase power bank sudah terisi 31%. Artinya tiap 1 menit ada penambahan 1%. Jadi menurut saya cukup bagus sekali performa adapter charger itel ini. Sekarang kita tunggu sampai terisi penuh. Dia membutuhkan waktu hingga berapa jam. Oke, ini power bank sudah terisi penuh 100% dalam waktu 2 jam 24 menit. Oke, saya stop dahulu. Baik, jadi kesimpulannya adapter charger dari brand itel ini ya, yang dibanderol dengan harga yang cukup murah, cuma 40.000. Kita sudah dapat kabel charger juga ya, yang sudah support fast charging juga ya kabel chargernya. Link pembelian ada di deskripsi ya. Oke, berdasarkan tes saya adapter charger ini cukup bagus sekali performanya, walaupun dia support fast charging 18 watt. Berdasarkan tes ke berbagai macam ponsel, dia semuanya support fast charging, mulai dari ke ponsel Samsung Galaxy M11 adaptif fast charging 15 watt dia aktif, lalu ke Xiaomi Redmi 9 quick charging 18 watt dia juga aktif. Lalu ke Samsung Galaxy A05 ini ya, yang support super charger atau super fast charging 25 watt, dia mampunya di angka fast charging 15 watt ya kalau Samsung itu. Lalu ke Infinix Hot 30 yang support super charger 33 watt, dia mampunya juga di angka fast charging 18 watt. Lalu speed charging adapter charger ini ya, tadi tes ke ponsel Infinix Hot 30, dari persentase baterai habis hingga terisi penuh hanya membutuhkan waktu 1 jam 50 menit. Sebagai perbandingan, ketika menggunakan adapter charger bawaan Infinix ini ya, yang support supercharger 33 watt, dari persentase baterai habis hingga terisi penuh membutuhkan waktu 1 jam 10 menit. Jadi ada selisih lebih lambat, yang ini 40 menit. Jadi ya normal ya, karena dia supportnya fast charging 18 watt. Tapi lumayan bisa dijadikan sebagai pengganti adapter charger supercharger 33 watt ya. Lalu dari segi speed charging ke power bank. Nah ini ya, power bank sniper ini tadi ya, persentase baterai habis hingga terisi penuh hanya membutuhkan waktu 2 jam 25 menit. Kapasitas power bank ini 10.000 mAh. Menurut saya cukup cepat sekali ya, karena rata-rata saya tes recharging power bank itu membutuhkan waktu sekitar 3 jam sampai 3 jam setengah, bahkan ada yang 4 jam pula. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa menulis di kolom komentar. Saya Didin undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.